Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Ikhwati fillah, ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimani Allah wa iyyakum. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi yang penuh berkah ini. Alhamdulillah kita sudah kembali dibangunkan oleh Allah Azza wa Jalla dari kematian kita. Tidur itu mati kecil, dimana kalau seandainya Allah tidak mengembalikan ruh kita, maka kita akan tidak pernah bangun lagi. Maka doa kita adalah alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menghidupkan kita kembali setelah Ia mematikan. Mudah-mudahan sisa umur yang masih ada hendaknya bisa kita gunakan untuk beramal saleh, untuk berbuat baik, mendulang pahala, yang mudah-mudahan catatan pahala kita semakin banyak, semakin berat timbangannya, yang insya Allah bisa mengalahkan timbangan dosa. Kita juga harus bersalawat dan salam untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan kita senantiasa menjadi bagian dari umat yang bangga untuk mendalami sunnah-sunnahnya, tidak hanya sekedar menjadi ilmu dan wawasan, apalagi hanya sekedar untuk diperdebatkan. Karena banyak kecenderungan orang sekarang memahami agama, memahami sunnah, tapi tujuannya untuk berdebat. Tidak ada gunanya. Perdebatan itu sering melahirkan kesatnya hati, sering melahirkan kita malah tidak saling ingin berdekatan, tapi ingin berjauhan. Yang diinginkan oleh agama ini justru adalah kita bersama-sama dalam menjalankan agama, menuju ridha Allah, menuju keampunan Allah, dan menuju surganya Allah Azza wa Jalla. Ya khutibillah, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang pantas untuk mendapatkan syafaat Rasul di yaumul mahsyar. Amin amin ya rabbal alamin. Ikhwati fillah, ma'asyarul hadirin wal hadirat rahimani Allah wa iyyakum. Insyaallah kembali kita akan melanjutkan atau memulai kembali kajian subuh kita di hari Ahad. Cuma barangkali tidak setiap Ahad, tapi Ahad yang keempat dan Ahad yang pertama, atau pertama dan yang keempat dalam setiap bulan. Tema yang akan kita coba bahas, insya Allah tema yang kaitannya adalah dengan akidah, yang dalam hal ini menggunakan sebuah kitab yang kecil, tipis, beberapa lembar. Itu Al-Usul Ats-Tsalatsah yang ditulis oleh Muhammad ibn Abdul Wahhab At-Tamimi. Mempelajari akidah, mempelajari tauhid, itu tentu saja merupakan sesuatu yang sangat asasi dalam kehidupan kita, karena dia adalah bagian yang terpenting dalam agama kita. Bahkan sebelum kita memulai untuk mendalami agama dalam bagian yang lain, yang dalam hal ini adalah ibadah dan muamalah, yang lebih utama itu, yang lebih didahulukan itu justru adalah mempelajari
tauhid, mempelajari akidah. Makanya dulu Rasulullah SAW dalam catatan sejarah memulai penyebaran syariat ini dari pondasi, dari akidah. Karena ibarat sebuah bangunan itu dibangun di atas sebuah pondasi. Seberapa besar bangunan yang akan kita bangun, sebegitu pula ada perkiraan pondasinya untuk digali. Tidak mungkin sama bangunan ruko yang 2 tingkat pondasinya dengan ruko yang 3 atau 4 tingkat. Mustahil. Semakin kuat, semakin tinggi bangunan yang akan kita bangun, maka akan semakin dalam pula pondasinya. Karena kalau pondasinya rapuh, pondasinya tidak kuat, maka bangunannya juga tidak akan bertahan lama. Islam ini bagaikan sebuah bangunan yang sangat besar, yang sangat mulia, yang sangat agung, yang dibangun di atas sebuah pondasi yang sangat kokoh. Oleh karena itulah kita berkewajiban untuk mendalami, membahas persoalan akidah. 13 tahun Rasulullah SAW pada periode Makkah itu didominasi oleh persoalan akidah. Belum masuk pada banyak hukum, walaupun pada bagian-bagian akhir dari periode Makkah itu sendiri sudah mulai ada beberapa hukum. Tapi secara keseluruhan periode Makkah didominasi oleh persoalan akidah. Sampai nanti ke Madinah bukan berarti akidah sudah tidak dibahas, masih tetap berlanjut, tapi sudah bisa diisi. Pondasi yang dibangun 13 tahun di Mekah itu sudah bisa dibebankan di atasnya berbagai hukum. Ada yang halal, ada yang haram. Kalau kita sudah punya akidah, maka mudah bagi kita untuk menerima mana yang halal, mana yang haram. Meskipun ada hal-hal yang sudah menjadi tradisi dalam kehidupan kita, tapi salah, itu akan begitu mudah bagi kita untuk meninggalkannya seandainya mau bertentangan dengan akidah Islam. Itulah dulu Nabi. Begitulah dulu Nabi membangun sebuah masyarakat yang murid-muridnya adalah para sahabat-sahabatnya yang meyakini dan memiliki akidah yang begitu tangguh sehingga pada periode Madinah begitu mudah halal haram itu diturunkan oleh Allah. Mana yang halal, mana yang haram. Khamar itu menjadi sesuatu yang sudah lumrah dalam kehidupan masyarakat jahiliyah. Biasa aja itu. Berapa banyak sahabat yang ikut mabuk-mabukan karena belum turun ayatnya. Tapi ketika Allah turunkan ayat haramnya mabuk, walaupun sudah menjadi kebiasaan bagi dia, benar-benar sudah menjadi bagian dari kehidupan mereka, mabuk-mabukan itu. Tapi ketika Allah nyatakan itu haram, innahu rijsun, itu najis, haram itu kata Allah, fajtanibu, tinggalkan. Begitu mudah para sahabat ketika itu untuk meninggalkannya. Ada di antara sahabat itu yang sudah mau minum, sudah mau sampai minuman itu, gelas itu di mulutnya, disampaikan kepada dia kalau ayat khamar itu secara nyata tegas sudah turun, tak jadi dia minum. Bisa dia tinggalkan itu tidak mungkin terjadi kecuali kalau didasari dengan akidah yang kokoh. Maka sebelum hijrah Nabi itu kan ada peristiwa Isra Mi'raj. Itu ujian, itu seleksi keimanan sebenarnya. Seleksi keimanan menjelang mereka hijrah ke kota Madinah. Ketika dikatakan bahwa Rasul itu sudah sampai ke Sidratil Muntaha untuk mengambil perintah sholat, yakin tidak mereka itu? Ternyata banyak yang tidak yakin. Ada yang murtad, tidak siap dia. Orang-orang murtad tidak diperlukan oleh agama. Orang-orang yang tidak siap dengan akidahnya udah pergi.
Maka karena ada satu pekerjaan besar yang akan mereka lakukan, yaitu adalah hijrah. Hijrah itu meninggalkan kampung halamannya, meninggalkan hartanya, bahkan kalau istrinya tidak mau ikut, tinggalkan istri. Itu berat itu. Tapi ketika akidah sudah kokoh, keyakinan sudah mantap, maka tidak ada lagi yang sulit dalam mengerjakan perintah Allah Azza wa Jalla. Nah, oleh karena itu ikhwatifillah, sangat penting bagi kita untuk mendalami persoalan iman, persoalan akidah. Islam ini atau agama kita secara keseluruhan, kalau mau dibagi-bagi secara garis besarnya ada 3. Ada al-aqidah, ada as-syariah, dan ada al-akhlaq wal adab. Jadi ada akidah, ada syariat, ada akhlak. Ini kalau mau kita coba bagi-bagi Islam ini secara keseluruhan, itu isinya yang 3 tadi ini. Akidah itu sebagai fondasi bagaimana kita mengenali Allah, mengenali Rabb kita. Jadi jangan sampai kita sebagai seorang hamba, tapi kita tidak kenal dengan siapa yang menciptakan kita. Itu persoalan akidah, persoalan iman. Kewajiban hamba itu adalah kita kenal, dia harus mengenali Rabb-nya. Kita bisa mengenali Allah dengan beberapa cara. Kita bisa mengenali Allah melalui ayat-ayat yang ada dalam Al-Quran Al-Karim. Ayat-ayat yang ada dalam Al-Quran Al-Karim banyak sekali yang menyampaikan siapa itu Allah, siapa itu Rabb kita, itu siapa. Disebutlah dalam Al-Quran itu banyak sekali penjelasan tentang Allah, tentang sifat-sifatnya, tentang nama-namanya. Itu ayat-ayat Al-Quran sering di ujungnya itu adalah seperti innahu ghafurur rahim wa huwal azizul hakim wa huwal khallaqul alim. Kenapa di ujung-ujung ayat itu selalu disebutkan itu? Karena Allah sendiri ingin memperkenalkan Dia kepada kita. Dan dengan mengenal siapa Allah itu, nampaklah oleh kita kebesaran Allah, nampaklah oleh kita keagungan dan kemuliaan Allah, paham kita dengan kekuatan Allah yang tidak akan pernah ada itu pada selain Allah. Wa huwal khallaqul alim. Jadi ada khallaq, ada khaliq. Yang asal katanya adalah khalaqa, pencipta. Dan Allah itu memiliki satu sifat di mana Dia itu adalah maha bisa menciptakan segala sesuatu dan bisa kembali mengembalikan ciptaannya yang sudah hancur lebur. Ayat yang tadi itu kan diantaranya kan ada di akhir ujung surat Yasin, di mana orang-orang jahiliyah dulu meragukan masa tulang belulang yang dalam tanah itu nanti bisa kembali menjadi utuh. Kan itu yang diragukan oleh orang-orang jahiliyah ketika itu. Tulang belulang kita nih ketika nanti sudah dikuburkan, dimakanlah oleh cacing-cacing itu, habis kita, tulang kita juga sudah berserakan, tidak tahu lagi yang mana yang tulang tangan, tulang kaki. Tapi itu semua dengan sifat yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat mudah untuk kembali menghidupkan, untuk kembali menjadikannya sebagai sebuah jasad
yang utuh. Wa huwal khallaqul alim. Tidak ada yang susah bagi Allah Subhanahu wa taala. Jangankan mengumpul yang berserakan, menjadikan sesuatu dari tidak pernah ada menjadi ada saja Allah bisa. Dan itulah sebenarnya makna khaliq itu, makna khalaqa itu. Menjadikan, menciptakan sesuatu dari tidak ada menjadi ada. Dan manusia tidak ada satupun yang bisa mencipta. Murni hanya ada pada Allah. Beda sama sifat-sifat yang lain. Kalau dikatakan Allah penyayang, manusia juga bisa penyayang. Betapa sayangnya seorang ibu kepada anaknya. Kan digambarkan oleh Nabi, ada seorang ibu yang hilang anaknya, lalu ketemu anaknya itu, dipeluk-peluknya anaknya itu. Kata Rasul, tahu tidak kalian seberapa sayangnya ibu itu pada anaknya? Oh, sayang sekali ya Rasulullah. Tadi hilang lalu ketemu. Dia tunjukkan sayangnya. Lalu kata Rasul, Allah lebih sayang kepada manusia, jauh lebih sayang kepada manusia daripada sayangnya seorang ibu kepada anaknya. Jadi sifat-sifat yang lain itu ada pada manusia, tapi kualitas dan frekuensinya tidak sama. Karena Allah maha segala-galanya. Manusia hidup, Allah juga hidup, tapi hidup Allah tidak berbatas. Manusia punya ilmu, Allah alim. Allah maha segala-galanya. Ilmu manusia sedikit sekali. Wa ma utitu minal ilmi illa qalil. Tidaklah saya berikan kalian itu ilmu kecuali hanya secuil saja, hanya sedikit saja. Tidak ada bandingnya sedikit pun dengan ilmu Allah. Tapi untuk khalaqa hanya Allah yang bisa. Karena khalaqa itu artinya menciptakan sesuatu dari tidak ada lalu menjadi ada. Dari tidak ada menjadi ada. Awalnya yang hanya ada itu adalah Allah. Sebelum terjadi apapun, sebelum Allah ciptakan apapun, yang ada hanya Allah. Maka ada sahabat yang bertanya, ya Rasulullah, di mana itu Allah dulu sebelum diciptakan langit bumi ini? Kana Allahu fi ama, kata Rasul. Allah itu ada pada ama. Ama itu la syai'a fihi, tidak ada sesuatu apapun selain dia. Lalu kemudian Allah ciptakan langit, Allah ciptakan bumi. Yang pertama sekali yang diciptakan Allah adalah al-qalam, pena. Jadi dalam hadis yang sahih dikatakan awwalu ma khalaqallahu al-qalam. Yang pertama sekali yang diciptakan oleh Allah itu adalah al-qalam, pena. Kepada pena ini Allah perintahkan uktub maqadir makhluqat. Tulis semua takdir makhluk ini. Ditulis oleh pena itu. Semua yang akan terjadi. Dia itu berdasarkan kepada hadis. Bahkan dikatakan bahwa Allah itu menciptakan pena itu khamsina alfa amin qabla khalqis samawati wal ardh. Jadi Allah ciptakan pena itu sebelum 50.000 tahun menciptakan langit dan bumi. Dan 50.000 tahun itu entah waktu kita, entah waktu Allah. Karena tidak sama antara sehari kita dengan sehari hitungan Allah. Kalau hitungan Allah satu hari ka'alfi sanatin mimma ta'udun, sama dengan 1000 tahun dalam hitungan kalian. Nah, barulah diciptakan yang lain, langit, bumi. Terakhir Adam alaihissalam. Maka cipta dari tidak ada sama sekali menjadi ada. Manusia tidak ada yang bisa mencipta. Manusia tidak mencipta. Manusia hanya bisa merubah bentuk, mengolah sesuatu lalu berubah bentuk. Masjid ini bukan diciptakan oleh tukang. Pohon itu, tanaman itu bukan diciptakan oleh petani. Petani hanya bisa menanam bibit.
Tidak bisa berbuat apa-apa dia kalau seandainya dia tidak ada gigi. Rumah bukan diciptakan oleh tukang, itu hanya dirubah bentuk saja. Ada semen, ada pasir, campur, kasih air, batu, aduk-aduk jadi dinding. Kalau tidak ada batu, pertanyaannya yang menciptakan batu siapa? Ada manusia bisa mencipta batu? Kalau ada batu ciptaan, pasti hanya bahan yang diolah, lalu dirubah bentuknya menjadi batu. Maka kalau ada dokter bisa dia membuat gigi, ada dokter bisa membuat gigi dia, tetap saja namanya gigi palsu. Padahal gigi itu persis sama kayak gigi, tapi kata orang ini gigi palsu. Nah, maka ayat-ayat Al-Quran yang tadi itu banyak sekali memperkenalkan kita kepada siapa itu Allah, siapa Rabb kita. Maka pahamilah Allah itu melalui ayat-ayatnya, melalui Al-Quran yang sudah diturunkannya. Dan ayat itu nanti bisa ayat-ayat yang tertulis dan bisa ayat-ayat yang terlihat. Yang terlihat dari alam yang ada sekeliling kita itu ayat-ayat Allah. Ada kematian, ada kehidupan. Sebentar-sebentar dengar oleh kita suara ambulan lewat, oh ada yang meninggal. Tiba-tiba datang pula berita, kita baca WA, alhamdulillah lahir anak pertama saya. Berarti kehidupan kita ini diisi oleh itu. Ada yang meninggal, ada yang lahir, ada yang datang, ada yang pergi. Ini siapa ini? Semua melakukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tidak bisa memilih siapa yang menjadi ibu kita. Kita tidak bisa memilih siapa yang menjadi ayah kita. Kita lahir ini semata-mata kehendak Allah, bukan kehendak kita. Ada di India pengadilan, tuntutan seorang anak menuntut ibunya, kenapa ibu itu melahirkan dia. Ini kedurhakaan yang luar biasa. Durhaka pada orang tua dan durhaka pada Allah. Tapi maklum kalau yang terjadi di India barangkali mereka tidak muslim. Tapi yang harus kita ketahui, lahirnya kita, hadirnya kita ke bumi Allah ini bukan kehendak kita. Tidak bisa kita menentukan ibu kita, tidak bisa menentukan kapan dia melahirkan kita. Sampai hari ini dokter kandungan tidak bisa memberikan kepastian yang ditangani sekarang ini detik berapa lahirnya. Tidak bisa. Nanti dia lahir kira-kira sehat atau sakit, atau jangan-jangan pas lahir langsung mati. Ini semua persoalan akidah, persoalan iman. Jadi yang pertama sekali, bagian terpenting dalam agama kita ini adalah akidah, adalah iman, keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu harus mendalam. Dulu Rasul mengutus para sahabat untuk pergi ke daerah-daerah, pergi ke wilayah-wilayah, ke pedalaman-pedalaman Arab, mengutus satu orang sengaja untuk mengajarkan mereka. Pertama sekali yang diajar adalah akidah, adalah iman. Seperti Mu'adz bin Jabal yang diutus oleh Allah ke wilayah Yaman untuk mendakwahi, innaka sata'ti qaumun min ahlil kitab. Kamu akan datangi orang-orang yang mereka itu sebenarnya adalah ahlul kitab. Lalu mulai Rasul memberikan pesan-pesannya. Yang pertama sekali kata Rasul, beritahu mereka, sampaikan kepada mereka, ajak mereka untuk memberikan kesaksian bahwa la ilaha illallah dan Muhammad itu adalah Rasulullah
Kalau mereka sudah meyakini itu, kalau mereka sudah menerima itu, sampaikan kepada mereka, akhbirhum bi annallaha qad iftarada alaihim khamsa salawat. Sampaikan kepada mereka bahwa sesungguhnya Allah mewajibkan mereka sholat 5 waktu. Jadi kalau sudah full keyakinannya itu kepada Allah, menerima kewajiban-kewajiban setelah itu sangat mudah. Dan itu menandakan pentingnya persoalan akidah untuk kita pelajari. Sedangkan yang kedua, tentu saja setelahnya adalah syariat. Ada syariat setelah akidah, dibangunlah di atasnya syariat. Yang dalam hal ini 2 kategori besar, ada ibadah, ada muamalah. Jadi ada ibadah, ada muamalah. Kalau ibadah itu vertikal, antara kita, antara hamba dengan Allah. Sholat, puasa, zakat. Tapi kalau muamalah lebih kepada interaksi sosial secara horizontal antara kita sesama manusia, jual beli, pinjam meminjam, upah mengupah, gadai, hadiah, hibah, itu semua masuk dalam persoalan muamalah. Diatur ini semua oleh Allah untuk kebaikan kita semua. Jadi diatur bagaimana kita beribadah. Kalau kita sudah bicara persoalan ibadah, yang kita ikuti adalah yang mengatur ibadah itu sendiri. Siapa yang mengaturnya? Adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Rasul itu diutus untuk memberitahukan kepada kita bagaimana cara kita menyembah Allah, bagaimana kita beribadah agar ibadah itu mendapat pahala dan diterima oleh Allah. Tidak boleh kita buat ibadah sendiri-sendiri. Tidak mungkin, tidak mau Allah menerimanya, karena itu bukan cara yang diajarkan Nabi. Dibuat-buatlah nanti ibadah-ibadah tertentu dan dianggap itu sebagai cara untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kalau tidak pernah diajarkan oleh Nabi, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tinggal cukupkan aja yang diajarkan Nabi, selamat kita. Ini kadang yang diajarkan Nabi kita tinggalkan, lalu yang tidak diajarnya kita dibuat-buat. Itu jadi persoalan hari ini. Dan bangga pula dia di atas sesuatu yang tidak diajar Nabi itu. Yang diajar Nabi ditinggalkan, yang tidak diajar diperbanyak untuk dikerjakan. Ini salah. Ada dulu seorang orang Badui datang nemui Nabi, katanya, ya Rasulullah, tolong ajarkan saya agamanya, apa yang harus saya lakukan. Diajarlah oleh Nabi, kamu sholat 5 waktu. Setelah itu nanti kalau datang Ramadan, kamu puasa. Kalau akidah, kalau syahadat sudah jelas tadi, karena dia sudah muslim. Jadi kamu sholat 5 waktu. Kalau datang bulan Ramadan, nanti kamu puasa sebulan penuh. Tidak makan, tidak minum, tidak berhubungan suami istri. Kalau nanti ternyata kamu punya harta cukup, bayarkan zakatnya. Kalau datang nanti musim haji, kamu kerjakan haji. Kata sahabat tadi yang nanya tadi, yang lain ada lagi ya Rasulullah? Enggak, itu aja kata Rasul. Artinya Nabi ingin menyederhanakan apa yang harus dia kerjakan. Gembira dia, senang dia, pergi dia, apa katanya? Saya akan kerjakan semua itu dan tidak akan saya tambah-tambah yang lain. Apa kata Rasul? Qad aflaha in sadaq. Qad aflaha in sadaq artinya dia beruntung, dia sukses in sadaq kalau dia benar. Aflaha itu bisa artinya masuk surga, karena sukses sesungguhnya adalah masuk. Apalagi Nabi yang bilang sukses. Di situ tergambar yang disampaikan Nabi tadi, sholat, puasa.
puasa, zakat, haji. Bahkan Nabi tak sebut yang sunnah-sunnah itu. Itu saja sudah membuat Nabi menjaminnya aflaha, beruntung, sukses, insadaq, jika dia jujur, jika dia benar. Bukankah dalam beribadat yang kita cari surganya Allah? Cari dengan cara yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak dengan cara-cara yang lain. Itu untuk ibadah. Tapi nanti kalau sudah ada pada persoalan muamalah, dalam masalah muamalah, di sini Rasul tidak mengatur secara rinci. Rasul hanya memberikan aturan-aturan umum, payung hukumnya secara umum. Dalam muamalah jangan ada yang dirugikan, jangan ada riba, jangan ada pihak-pihak yang teraniaya. Itu aturan umum namanya. Adapun bentuk muamalahnya berkembang. Silakanlah kembangkan persoalan muamalah itu, asal tidak melanggar aturan-aturan umum yang sudah disampaikan oleh Nabi tadi. Maka kata Rasul, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kalian lebih paham dengan urusan dunia kalian. Tapi kalau seandainya masalah agama, masalah ibadah, khudhu anni, ambil dari saya. Dulu ada tukang kebun, petani korma. Nabi lewat di saat dia berkebun itu, kata Rasul, kayaknya kalau tidak seperti itu dilakukan akan lebih bagus kebun kamu nanti. Jangan lakukan seperti itu. Tidaklah dilakukan oleh sahabat tadi. Ternyata tahun depannya tidak ada buah. Datang dia sama Nabi, ya Rasulullah, hasilnya begini. Nabi mengatakan, antum a'lamu umuri dunyakum. Karena lebih paham dengan urusan dunia kalian. Tapi kalau yang saya sampaikan agama, khudhu anni, ambil dari saya. Maka sekarang persoalan ekonomi, betapa pesat perkembangannya. Banyak sekali hal-hal yang tidak ada pada masa Nabi tapi ada pada hari ini. Salahkah itu? Bid'ahkah itu? Bolehkah? Jawabannya boleh, selama tidak melanggar ketentuan umum tadi. Tapi jika melanggar apapun bentuk muamalahnya, tapi di situ ada kezaliman, ada pihak-pihak yang dirugikan, maka agama tidak membolehkan. Kan banyak transaksi-transaksi hari ini, transaksi dalam kehidupan kita. Seandainya ada pihak yang dirugikan, maka agama pasti melarang. Bisa dikatakan pasti, karena Allah melarang kezaliman apapun yang dilakukan. Seandainya ada dalam transaksi kita gharar umpamanya, gharar itu ketidakjelasan, tidak jelas. Karena dalam muamalah itu 3 prinsip utama yang harus ada dalam Islam. Muamalah itu harus adil, muamalah harus jelas, dan harus komitmen dalam bermuamalah. Ini 3 hal. Harus adil, harus jelas. Kalau nanti kerjasama, si A sama si B kerjasama, gimana pembagiannya? Harus adil. Keadilan di situ tidak mesti 50-50. Dia berdua lah yang menentukan keadilan itu ada di mana. Siapa yang punya modal, siapa yang bekerja, lalu di mana letak keadilan? Situlah nanti pembagian itu ada. Dan harus jelas. Harus jelas. Kalau seandainya tidak jelas, ini akan menimbulkan masalah di bagian akhir. Ada orang sewa mobil, berapa sewanya bang? Bawa aja lah dulu, masa itu hitungan sama-sama kita. Pas pulang diantaranya mobil 1 juta katanya. Padahal hanya 1 hari yang barangkali cuma 250. Kita mau ngomong apa? Maka kalau namanya sewa, kalau ada orang nyewa, benar-benar nyewa dia, sampaikan sewanya segini sehari. Kalau mau bawa, kalau enggak. Tapi kalau akan sesama kita, masa ini berbahaya ya?
Jangan-jangan nanti setelah dikembalikan barang yang disewa, dia menyampaikan harga yang tidak masuk akal. Dan itu terjadi. Nah, maka dalam persoalan muamalah itu ada berkembang, tapi hukum ketentuan umumnya itu yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ada akidah, ada syariat, dan kemudian ada al-akhlak. Akhlak itu adalah adab, adalah etika, bagaimana kita dalam hidup ini menjaga akhlak-akhlak dan etika kita. Sopan santun, kita tidak berbohong, kita menjadi orang yang pemaaf. Dan akhlak itu berbeda dengan sebenarnya secara lughawi, makna akhlak itu beda dengan artian moral yang kita artikan dalam kehidupan kita. Beda substansinya. Karena kalau akhlak itu karakter. Akhlak itu karakter. Kalau ada orang yang berakhlak pemaaf, dia akan memaafkan dalam kondisi apapun. Karena sudah jadi karakter. Jadi tidak dibuat-buat. Rasul tuh di antara akhlaknya pemaaf, dan bukti pemaafnya dia bisa memaafkan orang di saat dia bisa membalas. Itu yang pemaaf. Jadi bukan memaafkan karena tidak bisa lari. Udah capek dia minta utang tuh, udahlah saya maafkan aja. Itu belum dia pemaaf. Karena dia memaafkan ketika sudah tidak bisa. Udah berhari-hari minta, ada juga deh, udahlah saya maafkan aja. Tapi kalau mau sebelum diminta sudah itu. Jadi karakter dia yang namanya akhlak itu. Dulu Rasul ada dua orang bersekongkol untuk membunuh Nabi. Dia cerita di balik batu sana, tidak ada orang dengar, tidak ada siapa-siapa yang dengar dia. Sepakat dia berdua ingin nemuin Nabi tapi untuk membunuhnya. Ditemuinya lah Nabi. Lalu Nabi bilang pada yang berdua, kalian berdua yang di balik batu tadi yang cerita begini. Kok tahu Nabi ini? Akhirnya Nabi memaafkan dan dia masuk Islam. Ketika terjadi hijrah ke Taif itu, hijrah Nabi ke Taif, dilemparlah pakai batu sama orang-orang Taif itu. Berdarah kaki Nabi kena lempar-lemparan mereka itu. Datang malaikat, ya Muhammad, kalau kamu mau, saya timpakan, saya angkat bukit tuh, saya timpakan ke mereka sekarang kalau kamu mau. Tapi apa jawaban Nabi? Tidak. Innahum qaumun la ya'lamun. Karena sesungguhnya mereka adalah kaum yang mereka belum paham tuh. Saya berharap lahir dari mereka orang-orang yang membela agama Allah. Karena tidak jadi dilakukan. Ini yang pemaaf itu. Kalau kita kira-kira bermusuhan dengan seseorang, tiba-tiba ada tawaran kepada kita, orang itu bisa melakukan apa saja pada musuh kita tadi. Apa kira-kira jawaban kita? Kalau kita memang benar-benar pemaaf, kita akan maafkan. Tapi kalau tidak, apa kata kita? Laksanakan sesegera mungkin. Jauhkan dia dari pandangan saya. Maka akhlak itu karakter. Kalau orang akhlaknya dermawan, saat miskin pun dia akan dermawan. Jadi bukan hanya saat dia kaya, saat dia miskin pun seberapa yang dia bisa dia akan berikan. Tapi kalau moral itu sekedar melakukan sesuatu yang dipandang baik oleh manusia, tapi belum pasti itu menjadi karakter. Mungkin kita nilai dia baik, tapi belum pasti itu karakternya. Karena kebaikan itu bisa dibuat-buat. Jujur itu bisa, pura-pura jujur bisa,
tapi hakikatnya dia tidak jujur. Ketika dia bersama orang lain, dia akan malu untuk melakukan keburukan. Tapi kalau sudah sendiri, masih terhindarkah dia dari keburukan itu atau tidak? Kalau akhlak masih. Tapi kalau sekedar moral, enggak. Dia nampak orangnya jujur sekali, enggak mau mengambil hak orang lain. Tapi pas saat dia sendiri-sendiri, ketemu HP, enggak ada orangnya, hilang HP itu. Karena enggak ada orang yang melihat. Tapi kalau akhlak, orang yang tahu kalau Allah selalu melihat. Meskipun orang tidak melihat, tapi Allah tetap melihat. Inilah dulu seperti kisah pada masa Umar Ibn al-Khattab itu. Kan dia patroli malam-malam kan. Patroli malam-malam dengar dia perbincangan seorang anak gadis dengan ibunya. Dia kerjanya adalah penjual susu. Ibu itu bilang, "Nak, ayo kita tambah susu ini pakai air. Agar jumlah susu yang kita jual itu banyak." Kata putrinya, "Jangan wahai ibu." "Nggak apa-apa," kata ibu, "kan nggak ada yang lihat." Umar pun nggak tahu. Padahal Umar di luar mendengar. Kata putrinya apa? Umar tidak tahu, tapi Rabbnya Umar, ini akhlak ini. Benar-benar dia punya karakter dalam dirinya. Karakter saksiyah Islamiyah itu, karakter pribadi muslim itu ada pada diri dia. Dengar Umar perbincangannya, penasaran dia, ini putri ini siapa ini? Ternyata Umar punya seorang anak putra yang belum menikah. Dibawa oleh anak itu, putranya itu, untuk menemui ibu itu di pagi hari. Kenapa trolinya malam? Ketok pintu, "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam." Kaget seorang ibu didatangi oleh presiden dunia Islam. Coba, karena Umar sebagai khalifah, pemimpin dunia Islam yang ada ketika itu, kaget dia, ini ada apa ini, kok Umar datang begini. Nah, dilamarlah putrinya tadi. Betapa gembiranya ibu ketika dilamar putrinya tapi kata Umar, "Jangan gembira, karena kamu nikah dengan anaknya Umar. Karena kamu nikah dengan anak kamu akan dinikahkan dengan anaknya Umar, di mana semua orang tahu siapa itu Umar Ibn al-Khattab." Nah, jadi bagian yang ketiga dari syariat Islam itu adalah persoalan akhlak. Jadi ada akidah, ada syariat, dan ada akhlak. Ini sebenarnya tergambar dari hadis Jibril. Ada namanya hadis Jibril. Hadis Jibril itu adalah hadis yang menceritakan bahwa Jibril menjelma seperti seorang pemuda yang tak pernah dilihat oleh sahabat ketika itu. Seorang yang musafir, pemuda yang musafir, tapi pakaian putih bersih padahal dia musafir. Rambutnya hitam pekat padahal dia musafir. Kalau musafir biasanya rambut hitam sudah tidak hitam lagi, berdebu dia. Baju putih itu sudah bercampur sama tanah, sama debu. Tapi sahabat dia agak apa? La yura fihi asarus safar. Tidak nampak padanya bekas-bekas safar. Diletakkanlah oleh Nabi, oleh yang datang itu Jibril, lututnya ditemukan pada lutut Nabi. Lalu dia bertanya, "Ya Muhammad, ma huwal iman?" Wahai Muhammad, apa itu iman? Dijawab oleh Nabi, iman kepada Allah, kepada Rasul. Katanya, sadaqta. Umar heran, dia pula yang bertanya, dia pula yang bilang benar. Biasa kalau bertanya kan diam, ya kan? Berarti ini nguji-nguji nih kan? Kayak ada orang mamanya di majelis ilmu bertanya dia, tapi kadang nguji-nguji dia. Ini kira-kira Ustaz ini gimana nih pandangan dia? Nah, nanti disebar-sebarkan ke video-videonya. Banyak yang gitu hari ini.
orang sudah mau main-mainkan apa namanya itu media ini untuk hal-hal yang kadang mengadu domba dan lain sebagainya. Maka ketika Nabi dia bilang sedekah, dia bertanya, dia pula menjawab. Nanya lagi yang kedua, ya Muhammad, ma huwal Islam? Apa itu Islam? Dijawablah oleh Nabi yang rukun Islam itu. Ada syahadat, ada sholat, puasa, zakat, haji. Yang ketiga, ma huwal ihsan? Apa itu ihsan? Dijawablah oleh Rasul, anta abudallah ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Kamu beribadah kepada Allah seolah-olah kamu melihat Allah secara langsung. Tapi jika kamu tidak mampu melihat Allah, fa innallaha yarak. Allah melihat kamu. 3 pertanyaan ini sebenarnya kalau mau kita tadabburi secara baik, ini untuk 3 inti keislaman yang kita sampaikan tadi. Ada persoalan iman, akidah, ada persoalan syariat, Islam, dan ada persoalan akhlak yang ada pada ihsan. Bagaimana kita senantiasa seolah-olah melihat Allah dimanapun kita berada. Pas Nabi nanya yang keempat, mata sa'ah, kapan terjadi hari kiamat? Nabi yang angkat tangan. Yang bertanya, yang ditanya tidaklah lebih tahu daripada yang, atau yang bertanya tidak pula lebih tahu daripada yang ditanya. Karena Nabi pun tidak tahu kapan hari kiamat. Bahkan hadis itu pun mengatakan Jibril pun tidak tahu. Karena yang bertanya tidak lebih tahu daripada yang ditanya. Tapi intinya ada pada 3 pertanyaan pertama itu sebenarnya menggambarkan yang tadi itu. 3 bagian besar yang ada di dalam syariat Islam. Oleh karena itu, ikhwati fillah, ini sebagai mukaddimah kita yang akan kita mulai pada terus nanti akan kita lanjutkan, yaitu persoalan akidah, agar tergambar oleh kita seperti apa pentingnya akidah di dalam kehidupan keseharian kita. Kita insya Allah akan menggunakan kitab Al-Usulul Salasah. Ini sebenarnya kitabnya tipis, tapi ini dalam bentuk syarahnya yang disarahkan oleh Syekh Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin. Dan ini pun sudah dalam bentuk versi terjemahan, karena yang syarahnya saya tidak punya yang dalam Arabnya. Tapi ada syarah yang sangat bagus oleh Syekh Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin, Syarhu Salasati Usul, penjelasan yang terkait dengan 3 pondasi dalam kehidupan, yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab At-Tamimi, salah seorang ulama kira-kira 200 atau berapa ratus tahun yang lalu, karena dia lahir 1115 Hijriah. 1115 Hijriah, sekarang 1400. Ya berarti kira-kira kurang dari 400 tahun yang lalu. Beliau seorang ulama besar pada masa itu yang dakwahnya berkolaborasi dengan Muhammad ibn Saud untuk kemudian mereka membangun sebuah negara yang namanya sekarang adalah Al-Mamlakah Al-Arabiyyah As-Saudiyah. Kenapa ada kata As-Saudiyah itu Saud? Karena memang pendirinya itu adalah Muhammad ibnu Saud. Tergambar dalam perjalanan dakwahnya itu bagaimana antara ulama dengan umara itu bersama-sama dalam membela agama Islam, sama-sama di dalam menyebarkan agama. Karena kata Rasul seperti itu, sinfani minan nas, ada 2 golongan manusia. Kalau seandainya dua-duanya itu sejalan bagus, maka manusia akan baik, yaitu al-ulama wal umara. Dalam sejarah kehidupannya, beliau sudah menghafal Quran sebelum umur 10 tahun, untuk kemudian
beliau memulai belajar hadis, belajar fikih, belajar tafsir, belajar ilmu agama yang lainnya sebagaimana para ulama-ulama dahulu juga belajar. Di antara yang menjadi guru beliau itu seperti Muhammad bin Hayat As-Sindi, dan ada juga Syekh As-Sammari, itu yang dimana tempat beliau belajar. Dalam dakwahnya dia lebih fokus kepada persoalan akidah, karena memang kondisi saat itu yang memang memerlukan perbaikan akidah. Karena yang begitu sudah menyimpang persoalan akidah pada masa itu, sudah semakin banyak kembali terjadi kesirikan dalam kehidupan. Maka dia lebih nampak dalam catatan sejarahnya itu dia fokus kepada bagaimana memberantas kesirikan. Bagaimana orang melakukan kesirikan di kuburan, orang tidak lagi berdoa kepada Allah tapi berdoa kepada kuburan, orang menangis-nangis di kuburan, dan menangisnya itu tidak sama dengan seperti Bilal dulu menangis di dekat kuburnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi sudah lebih kepada bagaimana seolah-olah yang di dalam kubur itu yang akan mampu untuk memberikan penyelesaian dalam kehidupannya. Jadi banyak terjadi hal-hal yang seperti itu. Maka beliau sangat tegas di dalam memberantas kesirikan yang terjadi. Itu sekilas tentang dia. Ada banyak tuduhan-tuduhan untuk beliau. Muhammad bin Abdul Wahab At-Tamimi ini dikatakan sebagai orang yang melarang ziarah kubur, dianggap sebagai orang yang suka mengafirkan orang lain, dianggap sebagai orang yang suka membid'ahkan orang lain. Itu tuduhan-tuduhan yang datang dari orang-orang yang tidak mengerti tentang sejarah dia yang sebenarnya. Karena ada jauh sebelumnya, bahkan pada abad kedua atau abad ketiga sudah ada muncul istilah Wahabi, di mana ditujukan untuk seorang tokoh dalam aliran Khawarij, di mana namanya Abdurrahman ibn Abdul Wahab ibn Abdurrahman ibn Rustum. Dia adalah tontolan Khawarij. Dialah dulu yang suka mengkafir-kafirkan orang itu, karena salah satu dari keyakinan yang ada pada Khawarij itu ya seperti itu. Dosa besar saja itu bisa membuat orang menjadi kafir. Tapi dalam kajian akidahnya Ahlussunnah wal Jamaah, dosa besar tidak membuat orang menjadi kafir, tapi dia disebut sebagai fasik. Kecuali kalau dia menghalalkan perbuatan itu kufur dia. Kalau ada orang meninggalkan yang wajib itu fasik, tapi kalau dia anggap yang wajib itu tidak wajib, kufur. Nah, maka keyakinan dengan Khawarij di antaranya adalah pelaku dosa besar itu membuat dia menjadi kafir. Maka Abdul Wahab inilah dulu yang dipatuakan oleh ulama yang sesudahnya sebagai orang yang kufur. Tapi orang-orang belakangan menyematkan istilah itu kepada Muhammad bin Abdul Wahab At-Tamimi, yang dilakukan oleh orang-orang Syiah yang memang dia itu sangat membenci Arab Saudi. Tapi banyak juga orang kita yang latah dalam hal ini, mengikuti apa yang dilakukan oleh orang-orang Syiah, sehingga tuduhan-tuduhan dia kepada Wahabi itu yang seharusnya dituduhkan kepada Wahabi yang abad ketiga itu, tapi disematkan sekarang kepada mereka-mereka ulama-ulama yang ada di Arab Saudi sebagai orang yang mengkafirkan. Ini sejarah akal sehat saja. Kalau kita mau lihat, coba siapa yang mengkafirkan dari ulama-ulama yang dari Arab Saudi sekarang? Kalau ingin betul-betul dituduhkan ke mereka. Karena soal takfir itu tidak mudah. Dan jangan lidah kita ini gampang untuk mengatakan orang kafir. Jaga lidah kita ini baik-baik.
Karena itu pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahab sendiri mengatakan dalam bukunya, banyak tuduhan-tuduhan kepada saya bahwa saya adalah orang yang begini. Dia jawab itu semua adalah tuhmah, itu semua adalah tuduhan-tuduhan, itu tuduhan batil yang tidak sesuai dengan fakta. Karena banyak pelaku-pelaku kesyirikan pada masa itu, tapi Syekh Muhammad sendiri tidak mengkafirkan seperti Al-Badawi yang seperti yang pernah disampaikannya itu termasuk orang yang dia tidak mengkafirkannya sebelum benar-benar iqamatul hujjah, sebelum dilakukan padanya, ditegakkan padanya dalil. Maka tuduhan mengharapkan ziarah kubur itu dusta, karena ziarah kubur itu sunnah Nabi. Bahkan kita mungkin sulit melakukan seperti yang dilakukan Nabi untuk ziarah kubur ini. Nabi lakukan, pernah Nabi malam-malam, larut malam ziarah ke kubur. Saya tanya, siapa kita hari ini yang mau ziarah kubur larut malam? Siang aja sendiri takut lewat kuburan, apalagi malam. Nabi malam-malam itu ziarah ke kubur, yang menandakan bahwa ziarah kubur itu sunnah. Aisyah terbangun, tengok, biasa ada Nabi, terpegang Nabi sama Aisyah, kok nggak ada Nabi? Ternyata Nabi keluar pergi ke Baqi'. Ada pekuburan di Madinah itu namanya Baqi', di samping Masjid Nabawi. Nabi biasa ziarah ke situ. Jadi menganggap bahwa ziarah kubur itu tidak boleh, katanya mereka mengharamkan, dusta besar. Yang dipersoalkan bukan ziarah kuburnya, tapi yang dipersoalkan adalah apa yang mereka lakukan saat berziarah. Itu yang dipersoalkan. Jangan sampai dalam ziarah kita itu melakukan sesuatu yang ternyata adalah salah menurut agama. Datang dia ke kuburan kiai, ke kuburan keramat-keramat yang dianggapnya kiai keramat, datang dia ke sana minta jodoh, minta sukseskan bisnisnya. Ini syirik. Kenapa? Karena yang menentukan jodoh bukan kiai yang dalam kubur tadi. Kiai itu aja sudah tidak tahu dengan dirinya, tidak bisa mengatur dirinya, apalagi untuk mengatur orang lain. Ini yang harus diperhatikan. Jadi bukan ziarahnya, ziarah itu sunnah, Nabi yang menyuruh, Nabi yang melakukan. Ziarahilah kubur itu kalau agar ingat mati. Maka yang dipersoalkan adalah apa yang dilakukan saat berziarah. Sehingga tuntunan ziarah itu harus kita lihat sebagaimana atau dari apa yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini gambaran ya, tentang gambaran ringkas. Beliau juga punya banyak buku seperti Kitab Tauhid, ada kitab Kasyfus Syubuhat, ada kitab Al-Kabair, ada Salasatul Usul atau Al-Usul Salasah. Ini nanti yang akan kita coba baca, dan kitab-kitab yang lainnya. Beliau wafat pada 1206 Hijriah. 1206 Hijriah. Berarti kan baru itu kan 300-an tahun sebelum kita. Mudah-mudahan nanti kajian ini bisa bermanfaat dan bisa membuat kita mengerti dengan apa itu al-usulus salasah. 3 tugas utama yang harus ada dalam kehidupan kita. Kita harus mengenal Allah, kita harus mengenal Rasul, dan kita harus mengenal risalah yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin ini saja dulu sebagai mukadimah kita pada pagi hari ini. Semoga dapat dipahami dan bermanfaat insyaallah. Apakah akan ada tanya jawab atau dipending saja sampai pada pertemuan berikutnya? Kalau ada silahkan. Silahkan.
Akidah Asy'ariyah. Ada beberapa aliran yang muncul pada akhir abad kedua dan awal abad ketiga. Akhir abad kedua dan awal abad ketiga. Muncul beberapa aliran dalam ilmu kalam. Kalau di kampus-kampus biasanya dipelajari itu ilmu kalam. Bahasa lain tapi tidak sama. Karena dia tidak belajar tauhid, yang dipelajari pada ilmu kalam itu bukan substansi dari tauhid, tapi pemikiran yang beredar dalam persoalan teologi, dalam persoalan tauhid. Nah, muncullah beberapa aliran itu, ada Syiah, ada Khawarij, ada Murji'ah, ada Mu'tazilah, termasuk diantaranya adalah Asy'ariyah yang dulu didirikan oleh Abul Hasan Al-Asy'ari, dan dia memiliki beberapa pemikiran dalam persoalan akidah. Nah, jadi itu panjang sebenarnya ceritanya, karena ini bagian dari sejarah yang ada di dalam yang tercatat dalam ilmu kalam tadi itu. Abul Hasan Al-Asy'ari itu orang tuanya meninggal ketika dia masih kecil, maka nikahlah ibunya dengan seorang tokoh Mu'tazilah, Abu Ali Al-Jubba'i. Itu ayah tirinya. Diajarlah beliau itu akidah oleh ayahnya, karena ayahnya Mu'tazilah, maka yang masuk ke pikirannya tentu adalah Mu'tazilah. Tetapi lebih kurang 40 tahun itu ditinggalkannya keyakinan Mu'tazilah itu, karena ada yang aneh menurut dia dalam akidah itu. Jadi tidak pas katanya, tidak masuk dalam pikirannya. Pindah dia kepada yang lain, yaitu Muhammad ibn Kullab, yang dikenal juga dengan Al-Kullabiyah, yang memberikan beberapa sifat kepada Allah. Ada Allah punya 7 sifat atau berapa sifat itu saya tidak terlalu menguasai secara keseluruhan, tapi ada beberapa sifat yang diaturnya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia pula yang mengatur jumlah sifat untuk Allah itu. Tapi pada akhirnya juga ini dia sendiri pun mengembangkan satu keyakinan juga. Maka lebih terkenal pula lagi yang Asy'ari ini daripada Abul Hasan Al-Asy'ari ini daripada Kullab, di mana mereka dia juga memberikan ketentuan beberapa sifat, seperti sifat 20 yang ada dalam kajian-kajian Asy'ariyah, bahwa Allah memiliki sifat wajib, sifat mustahil, dan sifat yang jaiz atau yang harus, yang juga diartikan dengan sifat harus. Nah itu. Tetapi banyak dalam catatan sejarah, dan itu sulit diterima oleh orang-orang Asy'ariyah sendiri. Apalagi yang Asy'ariyah hari ini, orang-orang pengikut Asy'ariyah hari ini menolak sejarah ini. Apa sejarah itu? Bahwa Abul Hasan Al-Asy'ari sendiri di akhir hayatnya dia meninggalkan keyakinan-keyakinan yang sebelumnya sudah diyakininya. Ditinggalkannya karena dia sudah mulai kembali kepada akidah yang benar, akidah yang sahih. Maka ditulisnya di akhir hayatnya itu di antara buku Al-Ibanah an Usulid Diyanah. Al-Ibanah an Usulid Diyanah. Itu di antara buku terakhir yang beliau tulis, yang isinya adalah menyampaikan apa keyakinan yang dia yakini sebenarnya, di mana ia mengatakan bahwa dia meyakini apa yang diyakini oleh Imam Ahmad ibn Hanbal. Tapi sejarah taubat ini ditolak oleh kebanyakan
pengikut Asy'ariyah yang ada hari ini, apalagi yang di Indonesia, itu banyak yang menolak sejarah itu. Katanya itu dipalsukan, sejarahnya dipalsukan. Bahkan ada pula yang mereka menuduh bahwa kitab Al-Ibana itu sendiri dipalsukan, dibuat-buat atas nama Abul Hasan Al-Asy'ari. Itu tidak mudah itu memalsukan kitab seperti itu. Tetapi seperti Ibnu Katsir saja, sekelas Ibnu Katsir saja yakin dia bahwa Ibana itu benar-benar adalah tulisannya Abul Hasan Al-Asy'ari. Seperti yang pernah dijelaskan oleh Abdul Aziz Al-Qari, Syekh Abdul Aziz Al-Qari dalam muqaddimah kitab Al-Ibana yang ada itu. Nah, itu sekedar gambaran. Jadi di antara bentuk keyakinannya adalah sifat 20. Bisa saja 20 itu sebagai sifat, tapi menganggap seperti umpamanya qayyum. Allah itu berdiri sendiri. Ini jelas. Karena Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Hayyun maha hidup, qayyum berdiri sendiri, tidak ditopang oleh apapun. Allah tidak butuh kepada apapun. Betul, itu sifat. Tapi persoalannya, apakah hanya yang 20 ini saja? Atau seperti apa? Di sini persoalan itu muncul. Karena Allah itu nama saja dia punya 99. Dan setiap nama adalah sifat. Kalau setiap nama adalah sifat, 99 ini nama. Berarti di sini sudah ada 99 sifat. Nah, nggak tahu seperti apa penjelasannya oleh mereka, karena mereka memahami Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang orang semakin sulit untuk mengenali Allah itu sendiri. Atau kalau kita cukupkan dengan 20 sifat, tidak sempurna pengenalan kita terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi Al-Quranul Karim menjelaskan itu. Siapa itu Allah, apa sifat-sifatnya, apa yang disandangkan, disematkan kepada Allah, dan itu harus kita yakini dalam semua sifat, termasuk sifat zat, termasuk pada sifat zat Allah. Allah punya zat yang maha mulia, maha agung, maha segala-galanya, dan tak ada satupun zat yang menyerupai zat Allah. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Allah itu tidak ada satupun yang serupa dengannya. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ini wajib kita yakini. Tapi ketika Allah menyampaikan sifat zatnya dalam Al-Quran, maka dulu Rasul dengan para sahabatnya mengimaninya, meyakininya. Tak ada satupun mereka yang menolak, atau tak ada satupun mereka yang mencoba untuk mentakwil-takwilkan sifat zat itu. Karena semua mereka paham bahwa zat Allah pasti tidak sama dengan zat makhluk. Kan ada dalam Al-Quran seperti wajah. Dalam hadis juga banyak. Ketika Allah letakkan tumitnya dalam neraka, padam itu neraka. Berarti Allah punya tumit. Nah, nanti dalam aliran ilmu kalam mulai dipertanyakan, didiskusikan tumit. Terbayang dia tumit dia. Membayangkan tumit kita itu yang tidak boleh. Karena laisa kamitslihi syai'un. Tidak mungkin sama tumit kita dengan tumit Allah. Tapi karena ada hadisnya, kita wajib yakin. Tumit Abu Bakar sama dengan tumit Ustaz Nanda? Enggak sama. Tumit awaknya, tumit istri kita enggak sama. Lalu bagaimana mungkin menyamakan Allah dengan makhluk? Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tapi ketika dikatakan ada sifat itu, imani. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Kekalla wajah Allah. Berarti Allah punya wajah. Mempertanyakan ini sudah mulai ini nanti
membuat kita membayang-bayangkannya, dan tidak mungkin, mustahil. Nabi dulu ketika turun ayat itu, paham tak dia dengan makna wajah itu? Ketika disampaikan pula oleh Nabi kepada sahabat, paham tak sahabat? Langsung mereka, tidak ada satupun di antara mereka yang coba untuk meragu-ragukan. Oh, wajah berarti wajah ini bukan wajah. Kalau mencoba untuk mentakwilkan kepada yang lain, mesti ada dalil yang jelas dalam pentakwilan itu. Karena terkadang kan dipengaruhi oleh kaidah-kaidah akal yang dulu datang dari orang-orang Yunani dulu. Jadi banyak kaidah-kaidah akal yang sering digunakan dalam memahami Allah. Padahal Allah tidak bisa kita gunakan dengan kaidah akal untuk memahami dia. Kita lebih mudah mengenali Allah melalui apa yang diperkenalkan oleh Allah terhadap dirinya kepada hambanya. Mari kita bersikap sebagaimana dulu generasi salaf dulu, para sahabat, ketika diajarkan ayat itu oleh Nabi dan semua mereka percaya mengimaninya tanpa ada sedikit pun mencoba untuk mentakwil-takwilkannya. Ini sekilas tentang yang tadi itu. Mudah-mudahan nanti penjelasannya insya Allah bisa lebih dalam lagi melalui buku ini. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Ada lagi? Baik, kalau tidak ada, barangkali ini saja pertemuan kita kali ini, dan insya Allah kita sambung pada pertemuan yang berikutnya. Semoga majelis menjadi ibadah bagi kita. Semoga bermanfaat insya Allah untuk menambah ilmu dan iman kita. Amin amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.